Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebagai kita melihat pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Seoul, yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 7-3 ya. Yang bahagia bukan hanya skornya yang menang, karena memang ini hanya tur pramusim, tapi kita berbahagia melihat pemain-pemain dari La Masia, dari Akademi Barcelona itu berlaga ya, dipadukan dengan pemain-pemain senior ya, pemain senior Barcelona. Nah, ada beberapa pemain yang prospek dan kayaknya ini bakal ready La Liga, ada juga yang belum cocok. Ada beberapa pemain yang ketika mau dijual dia langsung menunjukkan mode bahwa enggak, gua masih betah dan masih bisa bersaing di level Eropa bersama Barcelona. Ada juga yang ya kira-kira emang udah harus dijual nih pemain. Oke, siapa aja ya dan seperti apa jalannya pertandingan, masa depan Barcelona. Sebentar lagi La Liga akan dimulai pada Agustus nanti. Nah, sebelum lebih lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton video gue. Ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel YouTube gue. Terima kasih yang udah like, komen, yang udah sering memberikan opini-opini, yang udah sering nge-share ya di media sosial. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, makin banyak dibukakan pintu rezeki dan mendapatkan jodoh buat yang belum mendapatkan jodoh. Oke? Udah di absen-absen dari mana aja kalian berada, langsung let's go. Ya. Permainan berakhir dengan skor 3-7 untuk kemenangan Barcelona. Ya, di pertandingan pertama, di babak pertama Barcelona kebobolan 2 gol. Ya, di saat itu kipernya itu Joan Garcia. Ingat ya, Joan Garcia kebobolan 2 gol. Di babak kedua Barcelona kebobolan 1 gol. Kipernya ini Szczęsny. Nah, kebobolannya seperti apa tapi guys? Nah, kita bahas line up-nya dulu. Barcelona 4-2-3-1 seperti biasa. Ya, ini ada Joan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Alejandro Balde. Ingat, ini lagi dicari opsi, berarti 2 back tengahnya adalah Cubarsí dan Araujo. Di tengah ada Pedri, González dan Frenkie de Jong yang menjaga keseimbangan dan mengatur tempo di lini tengah. Lalu kalau kita ke depan lagi, flank kanan Lamine Yamal, ada sebelah kiri ada Rafinha. Di tengah second striker atau attack midfield ada Dani Olmo dan ada Robert Lewandowski. Oke, kita review babak pertama dulu ya. Babak pertama memang permainan dikuasai oleh Barcelona dan ya kalau kita lihat ini memang mode winning team, bedanya hanya ada Araujo. Ya. Kita nanti dulu bahas gimana cara Barcelona ciptain gol. Kita bahas kok Barcelona kebobolan. Nah, apakah salah Joan Garcia atau ada salah atau error-error pemain Barcelona? Oke. Gol yang pertama ya, gol yang pertama itu terjadi karena menurut gua Barcelona kebobolan. Gol pertama itu terjadi karena yang pertama Frenkie de Jong tidak mau ngepres. Ya walaupun mungkin kalau tetap dilakukan pressing oleh Frenkie de Jong itu ya tetap aja bisa jadi gol. Cuma alangkah baiknya mending sedikit mengganggu lawan ya. Biar apa? Biar setidaknya dia tidak bisa melepaskan assist dengan sempurna. Ya, itu gol yang pertama Frenkie de Jong. Dan Araujo, gua nggak tahu lagi di mana itu Araujo ya, otaknya juga lagi di mana, pikirannya lagi di mana. Itu gol pertama. Lalu gol kedua Barcelona ini murni kesalahan Lamine Yamal. Kenapa? Karena ketika dia mencoba mengkeping bola ya, dipres oleh lawan dan akhirnya kerebut, lawan memberikan passing ke daerah kotak penalti lalu di-shoot ke arah gawang Barcelona dengan sangat deras, terciptalah gol. Cuma masalahnya di kotak penalti ada 2 back, yaitu Cubarsí dan Ronald Araujo. Cubarsí tidak mengikuti pergerakan si pencetak gol. Ronald Araujo tidak aware terhadap sekitar sehingga dia tidak
memperhatikan ada orang yang muncul lalu mencetak gol. Lagi dan lagi Barcelona kebobolan karena tidak ada pressing dan awareness defense. Itu. Tapi kan gimana nih? Kok 2 shoot 2 gol Johan Garcia? Sekali lagi gue katakan ya, siapapun kiper yang berada memperkuat Barcelona harus kuat ya. Kuat terpaan, cacian, makian. Ya kenapa? Karena bermain seperti Barcelona high risk football itu berpotensi ya lawan mendapatkan probabilitas yang sangat besar dalam mencetak gol. Jadi gua sejauh ini belum menyalahkan Johan Garcia. Cuma ada warning, yaitu pemain Barcelona sangatlah berbahaya ketika bermain di areal pertahanan Barcelona sendiri, dan pemain Barcelona tidak ingin mengganggu, tidak usah ngepres, minimal mengganggu Barcelona tidak melakukan hal itu. Sehingga apa? Musuh dengan sangat nyaman ya membuat create chance dan menciptakan gol. Itu terserah kalau kalian, apa yang kalian lihat, gimana terciptanya 2 gol di babak pertama. Oke. Tapi gimana mainnya Barcelona? Nah, mainnya Barcelona enak di babak pertama. Kenapa? Karena ya udah jelas ada Pedri. Ya walaupun nih kita review keseluruhan, Balde kontrolnya masih sering lepas. Ya Frenkie de Jong kadang terlalu deep, dan kalau hilang bola recovery-nya agak lama. Bahkan gue ngelihat cenderung dia emang nggak mau ngepres dan nggak mau ngambil bola. Ya sementara Pedri kayak mainnya belum 100% memang. Ya gue juga nggak masalah. Kita mending nunggu Pedri 100% di liga-liga resmi gitu, atau di turnamen-turnamen resmi itu. Nah, kalau kita ke depan sedikit, Rafinha ini gue memang agak kita bahas Rafinha ya. Rafinha kalau ditaruh di flank kiri ya, itu dia tidak semembahayakan ketika bermain di tengah atau menjadi second striker nomor 10. Kenapa? Karena Rafinha masih jauh dari gawang ya. Gue tuh pengen melihat Rafinha yang ya udah, dia udah deket aja dengan gawang, dia punya decision making yang sangat luar biasa, dia punya shoot yang sangat kenceng ya, dia punya insting passing juga untuk memberikan assist kepada teman. Tapi kalau main dari wing, dari flank terlalu jauh, itu gue sangat menyayangkan kita nggak dapat Rafinha yang 100%. Barcelona nggak mendapatkan Rafinha yang di musim lalu. Ya, jadi mungkin ini menjadi opsi nanti Hansi Flick mempertimbangkan ya, kalau Rafinha terlalu jauh dari gawang ya, atau menjadi flank kiri yang wide banget mainnya, itu dia nggak seoptimal apabila dia berada di belakang striker, apabila dia menjadi attack midfield atau second striker. Karena ketika Rafinha sudah berada di kotak penalti lawan, itu pasti mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat luar biasa. Entah itu bola jadi gol atau dia jadi assist, itu Rafinha yang gue lihat. Coba menurut kalian kayak gimana ya? Nah, Dani Olmo tadi masih terlalu banyak buang-buang peluang, tapi ya it's okay lah, ini hanya tur pramusim. Cuma kalau ngelihat penempatan posisi Dani Olmo, ini mewah menurut gue ya. Dani Olmo nih pemain yang nggak terlalu banyak buang energi, tapi otaknya jalan terus. Dia selalu berada di posisi-posisi yang nggak ditebak sama lawan. Dia selalu berada di posisi-posisi yang menguntungkan untuk dipassing oleh kawan. Itu ya Dani Olmo. Dia selalu pandai mencari ruang yang memiliki space yang optimal untuk membuat peluang. Itulah Dani Olmo. Makanya gue bilang, ya mungkin kalau secara etos kerja dia nggak memberikan determinasi ya. Tapi kalau udah masalah menciptakan peluang, ya create chance, Dani Olmo gue percaya 100%. Itu Dani Olmo. Nah, sekarang kita ke King Yamal. Kita ke King Yamal yang menggunakan nomor punggung 10 dan menciptakan 2 gol. Saat preskon, Yamal juga bilang nomor 10 adalah nomor impian saya, dan rasanya cukup senang menciptakan gol menggunakan nomor punggung 10. Dan golnya juga bukan kaleng-kaleng. Ya, yang satu golnya itu dari luar kotak penalti. Ini gol-gol ala Messi ya. Dia cut inside ke tengah. Setelah itu melakukan shoot, dan gue udah ngeliat shoot dari Lamine Yamal ini udah bola-bola padat. Maksudnya itu bola-bola padat
artinya bola-bola bertenaga dan berisi. Ya, bolanya itu bukan bola pelan. Jadi walaupun bola bawah, bola datar, tapi mengalir cukup deras sehingga susah dijangkau oleh kiper. Ya, dan dia juga melakukan shoot itu setelah cut inside ke arah tiang satu. Ini sudah menunjukkan bahwa Lamine Yamal makin jadi ya menjadi pemain. Dia sudah mendevelop dirinya sendiri, menambah atribut, bukan cuma melewati 1-2 pemain, tapi dia juga memiliki shoot power yang cukup bagus. Bahkan gol kedua Lamine Yamal, ini wah keren banget ya. Gol kedua Lamine Yamal itu adalah dikasih gerakan dummy, di capping ke kiri dan lawan sampai terjatuh. Jadi lu bayangin gol Lamine Yamal ini lagi sama-sama lari kenceng, tapi Lamine Yamal seakan-akan tahu langkah dari lawan. Lamine Yamal ini seakan-akan tahu kapan kaki lawan mendarat di rumput. Ya. Jadi ketika hal dalam hitungan Lamine Yamal, dia menghitung kapan kakinya jatuh, kapan timingnya pas untuk menggiring atau mengkeping bola. Dia tahu timing tersebut sehingga lawan pun terjerembab ke tanah. Langsung terjun bebas ke tanah, jatuh. Dan di capping Lamine Yamal, setelah itu dia berhasil melakukan gol ini. Ya, udah yang gue bilang, Yamal udah bukan pemain jago doang, tapi dia pemain yang berkelas, ya. Itu gol dari Lamine Yamal. Sekali lagi, gue katakan, Lamine Yamal bukan pemain yang hanya sekedar jago, tapi Lamine Yamal pemain yang berkelas. Pemain jago itu pemain yang mungkin bisa lari 20 meter, 25 meter, bisa lewatin 1, 2, 3 pemain sekaligus. Tapi setelah itu nggak tahu harus ngapain. Tapi setelah itu apa yang dilakukan tidak terlalu efektif buat tim. Tapi Lamine Yamal selain jago dan berkelas, dia mampu melewati 1, 2, 3 pemain, tapi pergerakannya juga selalu efektif. Setelah itu, apa yang dilakukan? Kalau nggak dia berbuat assist, dia menciptakan gol. Itu Lamine Yamal, ya. Beda dengan wonderkid lain mungkin yang lahir di era sekarang, ya. Apalagi Garnacho. Itu ya jauh, ya. Apalagi Edric, Araguler. Nah, oke. Itu di babak pertama. Dan Lewandowski, ya, Lewandowski ini masih menunjukkan kegigihannya ya sebagai seorang striker. Dia juga nggak menjadi nomor 9 yang mati, nomor 9 tok gitu, maksudnya nomor 9 tok dia berada di areal pertahanan lawan aja, enggak, dia menjemput bola, dia membuka ruang, dia masih menunjukkan bahwa fisiknya di usia yang 37 ini masih oke, masih optimal, masih mampu bersaing, bukan cuma bersaing tapi juga memperebutkan gelar top skor. Jadi Robert Lewandowski secara permainan masih sangat oke untuk Barcelona, ya. Itu buat gua Robert Lewandowski. 37 tahun tapi masih bisa bermain dengan pace Barcelona yang sekarang sirkulasinya semakin cepat, high risk football, dan bukan cuma mampu bersaing, tapi Lewandowski juga mampu bersaing merebutkan top skor. Jadi dia masih menunjukkan striker yang tajam. Buat gue sih kayak gitu. Cuma gue nggak tahu nih, Lewandowski masih stay di Barcelona atau deadline terakhir akan dijual dari Barcelona. Kalau gue sih pengennya masih stay tapi gaji turunin. Kalau menurut lu gimana tuh? Nah, babak kedua semua diganti ya, semua diganti. Gerard Martin masuk kali ini bermain sebagai CB, dia bersama Christensen. Setelah itu ada Jofren Torres masuk, Gulli Fernandes masuk, Hector Ford menggantikan Koundé sebelah kanan, Jofren Torres sebelah kiri menggantikan Balde, Szczesny masuk, Ronny Badji masuk menggantikan Lamine Yamal, Marc Casado, Fermin Lopez, Christensen, Marcos Rashford, dan Ferran Torres. Jadi semua pemain diganti di situ. Apa bedanya? Nah, babak pertama dan babak kedua. Bedanya adalah babak kedua memang jumlah gol lebih banyak, tapi lebih gerasak gerusuk. Ya, lebih gerasak gerusuk. Jadi mode gerasak gerusuk ada di babak kedua. Ya, pengatur tempo nggak ada, Frankie atau Pedri nggak ada, diganti oleh Casado dan Gavi. Gavi di situ menjadi kapten, ya, dan menciptakan 1 gol. Jadi pada malam itu
pada tadi sore Gavi bermain sangat bagus ya, itu. Tapi nanti gue bahas itu. Nah, Szczęsny kebobolan 1 gol dan golnya juga counter attack. Gue ngeliat di situ ada pemain Barcelona yang kalah sprint, ada yang kurang berhasil mengcover dan tidak bisa menutup, bahkan memblok bola, dan akhirnya bola bersarang ke gawang Barcelona. Nah, yang menarik adalah Christensen. Ini Christensen tuh gol keberapa ya? Oh, gol pertama di babak kedua. Christensen menciptakan gol dari luar kotak penalti. Kalau lu ingat ya, Christensen menciptakan gol di babak kedua di luar kotak penalti. Kalau kalian ingat Barcelona berhadapan dengan Real Madrid di final Copa del Rey, gol Jules Koundé, ini Christensen lebih jauh dan bolanya ini lebih kenceng. Bolanya ini lebih deras, berisi. Kalau lu lihat dari slow-mo, bolanya tuh gue nggak tahu ini yang ditendang kena bagian pentil kah, bagian apa dari bola tersebut, tapi bolanya itu melayangnya tuh bola kuat kayak rudal tuh. Nah, ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh Barcelona. Ya, sekali lagi gue katakan, gol Christensen dari jauh, dari luar kotak penalti, shoot yang sangat keras. Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh Barcelona ketika Barcelona deadlock. Ya, deadlock bertemu dengan musuh low block, ketemu dengan musuh ultra defense alias parkir bus. Gol-gol semacam Christensen ini sangat dibutuhkan oleh Barcelona. Lalu orang-orangnya siapa? Ya, gelandang-gelandangnya mungkin bisa, cuman belum dicoba. Tapi setidaknya kita tahu Christensen memiliki shoot power yang sangat kuat. Ya, dan gue nggak tahu Christensen masa depannya seperti apa. Kalau mau dijual, gue lebih milih dijual Araujo ketimbang Christensen. Araujo kayak udah emang nggak cocok aja gitu di Barcelona. Oke, Christensen di situ. Gerard Martin main ya biasa aja sebagai CB. Hector Ford bagus, justru naik turun, setrikaan banget dia. Tutup-tutup bolanya bagus. Cuma gol lawan sih dari arah Hector Ford ya. Cuma secara kegigihan etos kerja dia memperlihatkan itu gitu. Dia bermain sama Ronny Bahgi, keluar juga pas Ronny Bahgi itu di sana ada berarti si Tony Fernandes, belah kiri kanan ada Tony Fernandes itu. Ya. Nah, sekarang kita ke Marcus Rashford. Nah, Marcus Rashford ini 2 kali bermain bersama Barcelona, namun belum bermain dengan winning team sih ya. Belum bermain dengan winning team. Dia masih bermain dengan anak-anak La Masia. Tapi dia kena senior kayak si Christensen. Ada Gavi yang reguler, udah sempet reguler. Ada Fermin Lopez dan Ferran Torres. Ya, gua masih mau melihat Rashford, di belakangnya itu Balde. Ya, di tengahnya itu Pedri. Lalu ada Robert Lewandowski. Atau ada Olmo dan Rapinya. Ya, karena kalau main agak melakukan ball position, Rashford gue masih melihat agak sedikit bingung. Tapi ketika counter attack butuh ketika Barcelona mengambil opsi untuk direct ball, counter attack, ya bola-bola sprint, bola adu fisik, Rashford selalu menang. Rashford bisa memenangkan 1 lawan 1 dan Rashford memiliki shoot yang keras. Jadi sekali lagi, Rashford kalau main ball position mungkin perlu adaptasi. Ya, dan gue pengen Rashford bermain bersama winning team. Itu, dan Rashford sangat dibutuhkan oleh Barcelona ketika Barcelona menggunakan opsi atau skema sirkulasi bola cepat, bola direct, atau counter attack. Itu sih sejauh ini yang udah keuji dari dari Rashford di Barcelona. Dia memberikan 1 assist kepada Ferran Torres. Ya, asisnya juga keren menurut gua. Jadi masih seru kita nunggu-nunggu Rashford. Menurut kalian kayak gimana tuh guys? Gavi. Oke, Gavi. Banyak yang bilang di Instagram, di TikTok gua, yakin lu bang Gavi dijual? Butuh waktu lah setahun lagi gitu. Lu tuh lihat dong Gavi mainnya bagus. Justru gue seneng Gavi main bagus. Kenapa? Kalau Gavi main bagus berarti makin banyak tim yang minat, berarti harga Gavi semakin mahal. Sejauh ini di transfer market masih 60 juta euro, tapi klausulnya sih memang masih abu-abu nih. Ada klausul apa enggak, klausul pelepasan. Namun dengan permainan Gavi kalau konsisten di tur pramusim, kenapa enggak buat dijual gitu.
Kalau lu bisa bilang kayak itu Gavi bagus banget golnya, oke golnya bagus, kontrolnya bagus, konsisten nggak? Ya ini lawannya Seoul, ini lawannya tim Korea, bukan mendiskreditkan, merendahkan tim level Asia, cuma aduh ya. Jadi buat gua, kenapa Gavi dijual? Dia adalah pemain yang kalau dijual ini mungkin bisa lebih mahal dari produk-produk La Masia yang mau dipromosikan, atau Mark Bernal, atau Fermin, atau Olmo gitu. Jadi secara tidak langsung ya mending kalau mau nyari untung jual Gavi. Kenapa? Karena di tempat Gavi masih banyak pemain-pemain yang lebih berkelas di atas Gavi. Itu dari gua, silakan pasti kalian gak setuju ya. Tapi gol Gavi keren, main Gavi malam itu keren. Gavi dijual apa enggak? Yakin lu bang? Dijual lah, dia yang paling menguntungkan. Dan di posisi Gavi itu masih banyak pemain-pemain yang berkualitas, butuh butuh diberikan menit bermain. Itu buat gua. Oke? Kayak gitu aja ya. Roni Bahgi ada satu kesalahan tadi, dia mau passing ke Szczęsny namun passingnya terlalu pelan, justru lebih dekat kepada pemain lawan, untungnya tidak menjadi gol. Tapi di sisi lain Roni memberikan permainan yang sangat impresif. Dia bisa melewati 1-2 pemain, dia bisa bekerja sama dengan back kanan, dia bisa main short pass, dia punya insting passing-passing pendek. Cuma karena mungkin di pertandingan itu Toni Fernandes juga pengen dilihat dari Barcelona ya, Hansi Flick pengen lihat Toni Fernandes. Jadi waktu untuk Roni Bahgi langsung ditarik juga di babak kedua. Jadi ya cukup seru buat gua. Nah, gimana buat kalian Roni Bahgi? Itu yang bisa gue sampaikan teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Udah jauh juga ternyata menitnya. Jangan lupa ada Barcelona lagi nanti berapa ya? 4 Agustus sampai 5 Agustus gitu. Nonton lagi, dan jangan lupa nonton Dance TV. Ada gua sebagai host dan bintang tamu yang sangat kredibel di bagian sepak bola. Oke? Vamos.